Banyak orang bilang, ikuti passionmu maka uang akan mengikuti. Tapi apakah benar itu bisa bikin bisnis jadi sukses? Atau itu idealisme belaka? Atau malah kamu terjebak dan lupa oleh realita? Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Kata Kita, podcast dari Creative Box. Tempat kita ngobrolin dunia branding, media, marketing, sampai bisnis secara lebih dalam dengan pola pikir yang lebih realistis. Aku Renata dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang banyak banget jadi perdebatan di dunia bisnis kreatif. Apakah passion cukup untuk buat bisnis jadi sukses? Kita akan bahas. Karena kalau kita lihat makin banyak orang tuh sekarang pengen banget jadi creative planner. Dari bikin clothing line, terus bikin coffee shop, bahkan sampai creative agency. Tapi apakah cinta sama apa yang kita kerjain ya, itu udah cukup buat bikin bisnis kita jadi sukses? Sekarang kalau kita lihat di sekitar, creative partner itu gak banyak. Ada yang buka coffee shop dengan konsep yang artsy, seperti yang di daerah-daerah Jaksel gitu, itu banyak banget coffee shop yang artsy. Ada yang jual streetwear dengan desain-desain yang unik, tuh bahkan brand lokal udah banyak yang ngeluarin. Ada juga yang bikin creative agency karena misalnya dari dulu itu memang suka banget bikin konten dan ngedesain. Semuanya sebenarnya lahir dari passion. Fenomena ini tuh akhirnya masuk akal ya sekarang karena generasi sekarang itu gak mau kerja yang udahlah sekedar kerja aja. Kita tuh pengen kerja yang sesuai hobi lah, sesuai passion, sesuai nilai hidup, sesuai value. Karena itu yang bikin happy. Nah, itulah kenapa muncul istilah do what you love. Oke, tapi kenyataannya bisnis kreatif seringkali lebih susah loh ternyata daripada apa yang kita lihat. Banyak yang mulai dengan semangat yang menggebu-gebu, semangat yang tinggi, tapi akhirnya berhenti gitu aja karena gak siap dengan sisi realita. Contohnya gak ngerti masalah keuangan, marketing, operasional, bahkan manajemen tim, hingga mengurus klien yang rewel. Jadi, di satu sisi passion itu bikin kita berani untuk mulai, tapi di sisi lain passion juga bisa jadi jebakan kalau nggak diimbangi dengan strategi. Biar adil, kita harus akui dulu, passion itu memang punya banyak sisi positif. Contoh yang pertama, passion bikin kita tahan banting. Bangun bisnis itu memang melelahkan. Kalau bisa tanya ke teman-teman kamu mungkin yang udah bangun bisnis, itu sangat-sangat melelahkan. Kalau kita nggak suka kalau di dalamnya, pasti akan gampang banget nyerah. Tapi kalau misalkan kita passion, kita tuh bisa kuat kerja sampai 12 jam sehari dan tetap semangat. Yang kedua, passion itu bikin kita punya keunikan. Orang yang cinta sama bidangnya itu biasanya lebih detail, lebih telaten, dan lebih kreatif. Misalnya founder creative agency yang memang hobinya itu storytelling, konten mereka tuh biasanya narasinya akan lebih baik dan juga gak cuma ikutin tren gitu, jadi memang akan lebih baik dari agensi-agensi lain. Yang ketiga, passion itu menular ke audiens. Ini bener loh. Jadi ketika kita bikin produk itu dengan sepenuh hati, terus juga akhirnya energi-nya itu sampai ke konsumen, mereka itu bisa ngerasain, they can feel it gitu. Itu yang bikin akhirnya brand kecil punya komunitas yang loyal karena ada uniqueness di situ dan mereka itu secara sepenuh hati mengeluarkannya di brand mereka. Jadi jangan salah, passion itu bahan bakar awal yang penting banget, itu memang benar. Tapi masalahnya passion aja tuh nggak cukup guys. Ini perlu di bold ya, passion itu nggak cukup. Pertama, passion nggak bisa bayar tagihan. It's a hard truth, okay? Passion nggak bisa bayar tagihan kalian. Kamu boleh cinta banget sama bikin kue atau bikin konten, tapi kalau nggak bisa ngatur harganya, misal red cut ke klien, nggak bisa bayar biaya operasional kalau kamu punya tim di suatu agensi, dan kamu nggak ngerti cara bikin cash flow bisnisnya, bisnis kamu tuh nggak akan bertahan. So sad ya. Nah yang kedua, passion itu bisa bikin bias. Banyak kreatif partner itu akhirnya jatuh ke jebakan
gue suka, pasti orang lain juga suka sama hasil karya gue. Padahal belum tentu. Agency memang bisa bikin campaign yang super kreatif, super artsy, tapi kalau misalkan kliennya itu merasa gak efektif atau gak nyampe ke konsumen mereka, ya akhirnya proyeknya gak jalan dan bahkan klien kamu gak ngelanjutin kontrak sama kamu. Yang ketiga, passion itu sering bikin lupa realita. Banyak bisnis kreatif yang berhenti bukan karena idenya jelek, tapi karena nggak siap di sisi manajemennya. Jadi ketika dia udah bikin agensi, ternyata dia nggak bisa mengelolanya dengan baik. Stok numpuk, arus kas minus, klien kabur karena nggak suka dengan kinerja kita atau komunikasinya berantakan, atau bikin agensinya burn out. Intinya, bisnis itu butuh lebih dari sekedar cinta. Bisnis itu butuh perhitungan. Jadi semua itu memang butuh perhitungan guys. Nggak cuma passion ataupun cinta. Jadi apa kuncinya? Bagaimana passion bisa jalan bareng dengan realita bisnis. Jadi ini akan kita breakdown satu persatu beberapa hal penting yang bisa jadi pegangan. Jadi yang pertama, validasi pasar dulu. Banyak kreatif planner jatuh karena terlalu cepat produksi tapi lupa cek ada yang mau beli gak, terus dari sisi customer itu bagaimana. Validasi pasar itu sebenarnya bisa sederhana, misalnya dengan survei kecil ke teman-teman kamu dulu, ke circle terkecil. Misalkan kamu membuat brand gitu ya, bisa buka pre-order atau sekedar tes lewat postingan di media sosial. Terus kalau misalkan ternyata responnya itu positif, artinya ada demand. Nah, kamu bisa lanjut. Jadi jangan cuma berasumsi kalau gue suka, menurut gue bagus, pasti orang lain akan suka. Bisnis nggak segampang itu. Ingat, karena bisnis itu bukan tentang apa yang kamu suka aja, tapi apakah orang lain itu mau beli atau enggak. Jadi kamu harus sisihkan diri kamu itu adalah seorang customer atau konsumen kamu. Yang kedua, ini penting belajar manajemen dasar. Gak perlu kamu sekolah bisnis mahal atau ambil MBA gitu ya, tapi minimal paham cara menghitung cash flow, uang masuk dan keluar, cara bikin pricing yang sehat. Misalkan kamu agency ya, bisa tahu rate card kamu berapa atau apa yang kamu butuhkan, sampai ngerti margin keuntungan. Itu yang basic-basic dulu. Buat yang bikin kreatif agency, penting juga ngerti bikin kontrak kerja dengan klien supaya nantinya gak kebingungan kalau ada dispute. Jadi hal-hal kecil kayak ngupload invoice, tepat waktu itu bisa menentukan sehat atau enggaknya itu suatu bisnis. Lalu yang ketiga, jangan takut marketing. Ini banyak banget yang takut sama istilah marketing, padahal marketing itu penting. Jadi banyak orang kreatif merasa karyanya udah cukup bagus dan akan laku sendiri, tapi faktanya nggak kayak gitu. Produk bagus tanpa marketing ya tenggelam. Jadi even kamu kreatif planner, kamu harus ngerti caranya marketing. Marketing itu bukan berarti harus pakai billboard mahal, tapi bisa mulai dari contohnya seperti sekarang itu konten-konten sosmed atau misalkan gambar-gambar, desain tips gitu ya, bikin konten behind the scene, kerjasama dengan komunitas kecil atau influencer-influencer kecil. Karena ingat, marketing itu adalah jembatan antara karya kita dan orang yang harus melihatnya. Jadi mau gak mau, kamu harus ngerti marketing secara dasar. Yang keempat, ini kamu bisa sebenarnya gabung komunitas atau cari mentor yang ahli. Menjadi creative planner itu kadang rasa sepi, kamu bisa tanya bos kamu, tanya teman kamu gitu yang punya bisnis, karena mereka itu fokus dengan bisnisnya, jadi akan merasa sepi. Makanya penting banget punya komunitas untuk tempat berbagi, tempat cerita, untuk luapkan kisah kamu, atau misalkan sekedar bercerita tentang bisnis kamu gitu ya, bisa grup UMKM, komunitas startup, atau bahkan komunitas agensi kalau misalkan kamu punya agensi. Nah, dengan komunitas ini kita bisa ukur insight, terus juga dapat support, bahkan dapat peluang untuk kolaborasi. Makanya penting banget untuk kita punya networking. Mentor itu juga penting karena orang yang udah lebih dulu untuk jalan di suatu industri itu bisa ngasih warning atau bahkan insight-insight tentang jebakan apa sih yang sering bikin pemula bisnis itu jatuh. Lalu yang terakhir, passion plus disiplin. Ini penting banget. Jadi passion tanpa disiplin itu kayaknya
gak akan jalan ya. Lagi nih bisnis. Passion itu bahan bakar, tapi disiplin itu setirnya. Jadi tanpa disiplin, kita bisa akhirnya kehabisan energi di jalan. Kamu cinta banget sama industri kamu, tapi kalau kamu gak disiplin, kamu gak tekun, ya udah bisnisnya akan bubar jalan. Disiplin ini artinya kalau misalkan kamu suka bikin konten, ya kamu konsisten untuk bikin konten tersebut. Konsisten catat keuangan, konsisten juga jaga kualitas produk ketika kamu menjualkan suatu produk. Kalau passion kasih semangat, disiplin kasih arah. Jadi kalau passion kasih semangat, disiplin kasih arah. Ketika keduanya digabung, bisnis bisa lebih sustain. Pada akhirnya, passion itu penting, tapi bukan segalanya. Passion bikin kita mulai, bikin kita tahan banting, karena kita mencintai apa yang kita kerjakan, dan bikin brain punya soul. Tapi tanpa strategi bisnis, passion bisa habis di tengah jalan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sekedar mengejar hobi yang dibayar? Atau kita siap ngejalanin bisnis beneran dengan segala macam tantangan yang akan kita hadapi, termasuk masalah operasional, handle klien, ataupun finansial. Kreatifpreneur sejati bukan cuma orang yang punya passion, tapi juga orang yang bisa menjembatani passion dengan kebutuhan pasar. Kalau kamu sendiri gimana? Apakah kepikiran untuk punya bisnis dari passion kamu, atau bahkan udah jalan, misalkan punya creative agency, boleh dong komen di bawah, nanti kita sharing-sharing. So, itu dia episode kata kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe our YouTube dan juga follow our social media. Sampai bertemu di episode selanjutnya.